Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12 sampai 13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26 tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi mamon. Anak muda ini lebih suka menaati mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya.
Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Apa kabar semuanya? Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Gimana kabarnya saudara? Luar biasa. Haleluya. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita semuanya. Amin. Kita mempersatukan hati di dalam doa. Shakala barata kala barata kala bashiki la barata kala bashi. Shekela la 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 barata kala bashakala barata. Shekela barata kala bashakala barata kala bashi. Shikila barata kala bashakala barata kala. Yes Lord Jesus, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Haleluya, haleluya,
Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengundang Tuhan setiap kami Tuhan untuk hadir di tempat ini. Ataupun Tuhan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa, melakukan Tuhan ibadah online ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau Allah Tuhan yang akan memberkati Tuhan setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan pada saat kami Tuhan punya kerinduan untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Untuk kami ya Bapa yang rindu Tuhan ditenggelamkan oleh Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau puaskan Tuhan setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan pada saat kami Tuhan memuji, memuliakan Engkau, pintu itu surga itu terbuka bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa, Engkau selalu menyertai setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perbaharui Tuhan pola pikir kami, hati kami ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk menyembah Engkau. Ajari kami Tuhan untuk menghormati hadirat-Mu. Ajari kami ya Bapa untuk selalu Tuhan mendekatkan diri kami Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sanggup Tuhan mengubah Tuhan setiap Tuhan yang tidak baik akan menjadi baik Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk bersandar Tuhan sepenuhnya Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk mencintai Engkau mati-matian ya Bapa, sampai Engkau datang yang kedua kalinya ya Bapa. Bahkan Tuhan di era Pentakosta ketiga ini ya Bapa, setiap kami ya Bapa, setiap kami Tuhan akan mengalami Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ya Bapa. Tuntun setiap kami ya Bapa, ajari kami Tuhan untuk bersaksi atas kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu ya Bapa. Aba, ajari kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Persiapkan diri kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya, terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu,
Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bila kita sama-sama menyembah Dia, Engkau layak Tuhan kami sembah, Engkau layak kami tinggikan, Engkaulah Maha Kudus. Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala bashe. Shikila barata kala barata kala barata kala bu. Oh Yesus, lahirkan Tuhan setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Shikila barata kala barata kala barata kala basha kala barata kala bu. Haleluya. Shakala la 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 bashi. Shakala la 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 barata kala bu. Shikila la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala la 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 barata kala. Shikila barata kala barata kala barata kala bashi. Engkau sangat baik, Engkau teramat baik Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi, ya Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi, Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana
Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi, ya Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi, Hosana bagi Dia. Hosana bagi, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Berikan tepukan terbaik, katakan haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bisa menyembah Engkau Allah yang hidup di tengah-tengah kami ya Bapa. Bahwa kami lebih lagi ya Tuhan Yesus menikmati Tuhan sukacita yang baru Tuhan, semangat yang baru Tuhan. Kami mau memuji, meloncat, memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang semakin besar dan kami semakin kecil Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Lihat kanan kirinya, katakan Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Siap melompat untuk Tuhan? Amin. Amin. Ayo kita sama-sama tepuk tangan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya. Katakan sama kanan kirinya, engkau akan mengalami penuaian. Yes, amin.
kita akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita persatukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati Tuhan setiap kami, bahkan kesehatan kami, keluarga kami, pelayanan kami, bisnis, usaha pekerjaan kami. Ini waktunya kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Bila setiap tangan-tangan Tuhan yang akan memberi ya Bapa, Engkau Allah yang memberkati Tuhan setiap mereka ya Bapa. Dan ya Bapa, berikan kami Tuhan sukacita yang baru pada saat kami memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shikelaga shikilago. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kita mulai dari awal. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan
sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Lebih sungguh-sungguh katakan, Ku sembah Kau Tuhan, inilah hidup kami ku Tuhan. sembah Dan kami Kau mempersembahkan Tuhan kepada Engkau. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bila musik yang bermain, biarlah kita yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Yes, Lord Jesus. Kami mempersembahkan Tuhan tubuh kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan Yesus. Saya mengajak kita semuanya, ayo kita bangun roh kita bersama-sama. Bagi yang masih belum bisa bahasa roh, katakan haleluya. Yes, Lord, Jesus, Jesus. Shikila barata kala barata kala barata kala la 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 barata kala shaka la 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 barata kala bashe shikila barata kala bu. Menikmati hadirat Tuhan dengan Tuhan kerinduan kehausan. Shaka la 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 barata kala bu. Shaka la barata kala bashaka la bashe. Ya Tuhan Yesus, kami perlu Engkau Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kita katakan bersama, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu
Terima kasih ya Bapa. Kami bisa berseru Tuhan, manggil Engkau. Ya Aba, ya Bapa di dalam hidup kami ya Bapa. Ini waktunya Tuhan kami akan mendengarkan Tuhan isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan Yesus setiap kami ya Bapa. Berikan kami kefokusan, kehausan untuk belajar lebih lagi Tuhan dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Yang akan disampaikan Tuhan, pesan Tuhan untuk oleh rayon kami Tuhan, Pak Heron Tuhan. Bila bisa menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Haleluya, haleluya. Mata kaya rasa, mari kita berbangga roh. Yang di rumah, yang sedang melihat ibadah secara online, mari kita berbahasa roh. Buka hatimu. Tiara bara bara sandara bara 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 bara. Urapa papa papa kakaya bara. Baik yang ada di gereja Tuhan, di GBI Kuto, Geraha Kuto, berbahasa roh. Tiara bara 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 bara. Dengan hatimu yang murni. Urapa papa 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 bara. Grand Matahari Pontianak. Mari kita sembah Dia, sembah berbahasa bara. Urapa papa. Baik jemaat-jemaat yang ada di GBI Soho. Sembah. Muliakan Tuhan. Pantai Permata Batam, muliakan Tuhan dengan penyembahanmu. GBI Purbandolok Medan, sembah Dia, muliakan Tuhan. GBI Salemba Times Square, pujilah Dia, sembahlah Dia, haleluya. Terangin hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Terangin hati kami, bersihkan pikiran kami Bapa. Biar kami menjadi umat-umat integritas di akhir zaman ini. Kerajaan-Mu tidak akan lama lagi. Engkau segera datang, Engkau segera datang. Biar kami terus memiliki kasih mula-mula. Kami tidak bercacat di hadapan-Mu. Yesus, Tuhan Yesus, kami muliakan Kau. Engkau mati untuk kami, Engkau bangkit untuk kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami dengan firman-Mu. Ajar kami, firman-Mu memberikan jalan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang sedang ibadah secara langsung. Baik di GBI Taman Square, baik GBI Geraha Kuta. Berkati anak-anak-Mu yang di rumah-rumah. Tuhan, berkati Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan. Kau sembuhkan Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah Maha Kuasa. Allah bangkit dari penderitaan, dari kesengsaraan, dari kematian. Supaya umat-umat penebusannya mengalami kemenangan,
mendapatkan kemenangan gilang gemilang. Di dalam nama Yesus Tuhan. Pakailah hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu yang di gereja maupun di rumah-rumah. Atau di rumah sakit. Kau berkati mereka. Biarlah mereka mendengar firman-Mu, mereka mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Tuhan, kekuatan yang baru. Tuhan, untuk menyembuhkan virus corona, Tuhan, Kau pakai imunnya yang kuat dan kokoh. Tuhan, supaya anak-anak-Mu pulang dari rumah sakit dan sembuh. Dan kembali pada keluarganya di dalam nama Yesus. Yang di rumah-Mu yang sakit sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Bilu-bilu Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan. Ajar kami supaya kami berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan, beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk, saudara. Shalom saudaraku, baik yang di gereja Kuta bersama-sama dengan kita di Jakarta beribadah. Tuhan memberkati umat-umat Tuhan yang ada di GBI Geraha Kuta, juga di Pantai Permata Batam, juga Tuhan berkati, di Geden Matahari Pontianak juga Tuhan berkati, Times Square, Salemba, Purbadolok, Medan juga Tuhan berkati. Yang saat ini GBI Suhu yang off, ya harus melalui online dulu juga diberkati. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ku kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang pilihan, umat-umat Tuhan. Saya nggak ragukan lagi, hari Minggu ini adalah hari yang khusus. Ya saudara, bahwa minggu ini adalah kita merayakan Paskah. Ya, kemarin kita sudah beribadah baik melalui offline, online, Jumat Agung. Nah, hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah, saya mau memberikan pengertian kepada saudara sebagai hamba Allah. Paskah, ya saudara, kita artikan makna yang begitu besar. Jangan kita menjadi orang Kristen tidak mengerti makna arti dalam Paskah. Hanya taunya Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, kuburan telah kosong, tidak ada Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu saja diajar Paskah yang sebenarnya itu apa. Paskah artinya sangat penting, sama dengan Natal. Kalau saya secara pribadi saya katakan sangat lebih besar ya arti Paskah dalam hidup saya. Dan saya harapkan juga dalam hidup saudara, baik yang di rumah atau di rumah sakit, di mana saja berada. Paskah memberikan kemenangan yang sangat-sangat besar bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Tanpa Paskah kita tidak akan mendapatkan kemenangan. Kita menjadi umat-umat Tuhan jangan hanya sekedar mendengar Tuhan mati, Tuhan bangkit, saudara. Lalu Tuhan menampakkan diri ke murid-muridnya, lalu Tuhan naik ke surga. Tapi kita nggak mengerti maknanya apa itu semuanya. Kita kalau tidak mengerti, kita menjadi orang Kristen yang berduka dalam kerohanian. Kalau kita mengerti makna Paskah dan kita mendalami dan kita tertanam, ya saudara, Paskah itu apa? Ya, saudara, kita mengerti Paskah itu apa di dalam hati kita. Di dalam nama Yesus, saudara, Roh Allah semakin besar dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita sangat menghormati, menghargai. Paskah itu artinya pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit menyatakan dia tidak mati kekal. Dia hidup, kuburannya kosong. Maka menandakan saudaraku kasih Tuhan kita yang dipanggil, yang dipilih oleh Tuhan secara khusus. Kita menjadi anak yang istimewa, umat yang istimewa. Bahwa dia menyatakan bahwa dialah Tuhan yang hidup. Tidak mati. Kekal tetapi hidup yang kekal dan yang punya surga. Amin. Dia memberikan jalan ke surga buat umat-umat yang menjalankan firman-Nya. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ya. Nah, saudara, saya berikan 3 poin. Ya, kemenangan. Ya,
di dalam Paskah untuk kita. Pertama, saudaraku kasih dalam Tuhan, dia mati, dia bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Siapa yang dapat menebus dosa-dosa kita? Jangan kita nih sebagai manusia itu menganggap enteng. Saudara, dosa itu, saudara, itu biasa saja. Kalau kita hidup tanpa dosa itu rasanya kurang komplit. Ya. Bahwa manusia ini hidup di dunia ini, saudara, pasti ada dosa. Jangan kita punya, saudara, pemikiran seperti itu. Baik saudara yang di rumah sakit, baik saudara yang di rumah-rumah, atau saudara yang ada di gereja, di luar dari GBI Times Square. Saya katakan kepada saudara, hapuskan punya pemikiran seperti itu. Kita mengucap syukur. Kita katakan puji Tuhan. Bahwa dengan kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dosa kita dihapus. Amin. Dan bukan juga dihapus saja, saudaraku kasih Tuhan. Kita tidak hidup di dalam maut. Segala kutuk maut sudah diangkat oleh Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang menerima Yesus. Haleluya. Kalau tanpa kematian Tuhan Yesus, tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, kita sampai saat ini menjadi manusia durhaka. Kita menjadi manusia yang hidup di dalam kutuk, di dalam dosa. Kalau sudah saudara hidup dalam dosa dan kutuk, maut yang menguasai hidup kita. Begitu kita selesai di dunia ini, langsung kita dilempar ke neraka. Tidak ada surga sedikit. Tidak ada pintu masuk surga. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkorban. Dia tidak berdosa. Dia adalah Allah yang sempurna. Memang Tuhan Yesus lahir menurut proses seperti manusia biasa. Dia bertumbuh seperti manusia biasa. Firman Allah mengatakan dia 100% Allah, dia 100% manusia. Dia menyatakan saudara, 100% manusia di dalam hidup Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Dia memberi makna arti kepada kita. Siapa yang dipilih, yang dipanggil menjadi umat-umat pilihannya, akan mengikuti Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus sudah mematikan 100% manusianya. Kita pun mematikan manusia lama kita 100%. Dia bangkit. Maka kita pun bangkit menjadi manusia baru 100%. Amin. Amin. Ya. Hanya dia. Maka kita harus berjalan dengan manusia baru. Tidak ada dosa. Ya, tidak ada kutuk, tidak ada maut kalau kita ada di dalam dia. Karena maut telah dikalahkan. Amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, Tuhan memberi pengajaran. Mengenapkan pengajarannya melalui firman-firman yang kita pelajari, yang kita dengar. Supaya kita percaya dengan firman Tuhan. Kalau tanpa kematian Tuhan Yesus, tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, saudara, firman Tuhan ini tidak dikenapin. Firman Tuhan tidak ada kuasa. Maka dengan kematian dan kebangkitannya, apa yang diajarkan oleh murid-muridnya dan diajarkan sampai kita sampai saat ini, saudara, firman Allah itu digenapkan. Dan firman itu ada kuasa. Firman itu menyelamatkan nyawa kita. Amin. Dan memberikan jalan kita di suatu kelak tubuh kita akan kembali ke tanah. Dan roh kita kembali kepada dia. Kita akan ditempatkan sementara di Taman Firdaus dan kita akan masuk surga yang kekal. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Maka dengan kematian Tuhan Yesus, darah anak domba yang sudah dikorbankan, maka kita yang menerima keselamatan ini, saudara, menerima keselamatan ini, kita jangan berjalan menurut kekuatan kita sendiri.
Manusia lama kita sudah mati di kayu salib. Maka itu kita hidup dengan manusia baru yang ada roh kebenaran. Yaitu roh Allah, roh kudus yang Tuhan utus kepada kita. Menggantikan pribadi Tuhan Yesus yang sudah ada di surga. Supaya kita ada kuasa yang sama pada murid-muridnya pada zaman Tuhan Yesus. Maka kita jangan berjalan dengan jalannya sendiri. Kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jangan pakai pemikiran kekuatan sendiri. Biarpun kita punya pemikiran, kita punya kekuatan, punya pengalaman. Libatkan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Supaya salib Yesus, supaya kematian Tuhan Yesus, saudara, tidak sia-sia di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Ya. Jangan kita menjadi orang Kristen menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Apapun dia kerjakan dengan kekuatannya sendiri. Dengan kepintaran sendiri. Dengan kemampuan pengalamannya sendiri. Kita adalah manusia yang terbatas. Kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, pengalaman kita terbatas. Kalau kita bersama Tuhan, yang terbatas tidak ada lagi yang terbatas, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita, haleluya. Mari kita baca Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, saudara, Tuhan katakan penekanannya apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini wajib sebagai umat-umat Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang di rumah sakit, di gereja, di luar Taman Miskwar ini. Mari, berusahalah kita percaya dengan segenap hati. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Jangan berstandar pengertian kita sendiri. Jika ada kita memakai pengertian kekuatan kita sendiri. Kalau kita ditegur, kita dihajar. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Tuhan izinkan mungkin yang pimpinanmu yang menegur. Mungkin ya atasanmu yang menegur, mungkin orang tuamu menegur, mungkin sahabatmu yang menegur. Jangan merasa hebat kita ini. Kita ini manusia biasa, perlu saudara, perlu cermin, perlu teguran, perlu hajaran. Ya. Kadang-kadang kita tidak sadari iblis memakai manusia lama kita muncul, saudara. Pikiran-pikiran manusia lama muncul. Hati yang dimurnikan, dibersihkan, yang kita jaga. Hati terus tiba-tiba iblis mau coba mencuri, mau masuk celah-celah yang ada di hati kita. Tanpa disadarin. Dengan pengertiannya sendiri. Dengan kekuatan sendiri. Menurutnya benar. Tapi pada salah. Nah, Tuhan tegur, Tuhan hajar. Kuncinya, kemenangan yang besar apa? Apa? Mengucap syukur dalam segala perkara. Segala hal, mengucap syukur. Pikiran kita enggak salah, benar, mengucap syukur sajalah. Salah enggak salah, mengucap syukur saja. Amin. Amin. Ya. Saya saksikan beberapa hamba Tuhan, baik pun kepada anak saya. Suatu ketika ada kalimat yang keluar dari mulutnya orang secara tidak langsung atau langsung. Ya, saya dengar sesuatu yang tidak enak. Ya. Saudara, padahal saya tidak melakukan. Tapi digosipkan dan sebagainya. Saudara, apa yang kita dengar yang tidak enak, jangan yang enak-enak saja. Jangan kita senang dipuji-puji.
Orang yang senang dipuji nanti tinggi hati. Kita digiring oleh iblis masuk jurang. Jurang maut. Apapun yang kita dengar yang tidak enak itu mengucap syukur, berkat buat kita. Meskipun kita tidak lakukan, kita harus apa kata firman Tuhan? Berjaga-jagalah. Kita tidak tahu iblis punya rencana. Dengan apa yang kita dengar, kita berjaga-jaga. Perlu kita puasa, kita berdoa, kita apapun kita berjaga-jaga, saudara. Kita luput apa yang kita dengar yang tidak enak itu. Jangan kita cari orangnya. Wah, kamu ini kapan saya berbuat ini? Jangan. Mengucap syukur, ada bocoran-bocoran. Saudara, untuk menjaga aspek hidup kita segala penjuru. Banyak orang tidak mau dirugikan. Orang dia tidak berbuat apa-apa, tapi dia digosipkan, dia merasa dirugikan, dia tuntut, dia macam-macam, bawa ke ranah hukum. Saudara, buat apa kita lakukan seperti itu? Tuhan aja mati, disiksa. Rupawannya begitu cakepnya luar biasa. Tidak berbentuk manusia yang sempurna. Dia ditikam. Dipaku tangan dan kakinya. Kepalanya, kehormatannya diberikan mahkota duri. Saudara, Tuhan ngasih contoh kepada kita. Kita hanya saudara mendengar kata-kata kalimat yang seolah-olah kita saudara diberikan mahkota duri. Seolah-olah tangan kita dipaku, seolah kaki kita dipaku, seolah lambung kita ditusuk. Seolah-olah saudara kita dipecut. Itu hanya seolah-olah. Hanya seolah-olah, tapi Yesus bukan seolah-olah. Tapi dia terima semuanya itu. Dia tidak menuntut. Dia bangkit tidak mencari orang yang siapa menyakiti dia, siapa yang menghukum dia, siapa yang membuat dia terluka. Tidak. Justru dia tinggalkan itu semua. Dia genapi apa yang Bapa mau. Yang di surga. Dan dia justru menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, itu yang benar. Itu yang benar. Orang benar, orang Kristen yang benar tidak ada tempatnya saudara di bumi. Selalu dihantui masalah. Selalu ditekan. Tempat orang benar adalah di surga. Maka kita berjalan dengan kebenaran firman Tuhan, bukan pembenaran. Kebenaran biarlah membentuk hidup kita. Orang yang rendah hati, surga miliknya. Orang yang rendah hati dapat mengundang hadirat Tuhan. Adalah saudara-saudara semuanya dan saya. Dan saudara-saudara yang di rumah sakit. Saudara yang di rumah juga dan di gereja-gereja. Kita belajar rendah hati. Supaya kita menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Kerajaan Allah sudah dekat. Beri tepuk tangan lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Maka kita diajar hidup. Ya, tidak mementingkan diri sendiri. Kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi saksi untuk menyelamatkan banyak orang. Amin. Maka sisa hidup kita, mari kita memberitakan amanah agung. Ya, saudara, kita hidup untuk Tuhan. Dan juga kita mati untuk Tuhan. Baik kita hidup, kita mati, kita adalah milik Tuhan. Ya, sebab itu Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Amin. Hidup umat pilihan Tuhan jangan menghakimin. Jangan menghina. Jangan memfitnah. Jangan mencaci maki. Jangan menari-nari di atas kesengsaraan orang, penderitaan orang. Jangan. Kalau orang Kristen seperti itu, menari di atas penderitaan orang, memfitnah, ya,
Itu orang mementingkan diri sendiri, dia takut dan kekhawatirannya lebih besar daripada janji Tuhan. Hilangkan kita rasa takutnya, rasa kekhawatiran, hilangkan. Bahwa Yesus mati di kayu salib, kita dijadikan umat pemenang, lebih pemenang. Tidak ada tempat rasa takut, kekhawatiran di dalam hidup kita. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Filipi 4 ayat 6. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus sudah di surga, saudaraku kasih dalam Tuhan. Ya. Dan kita hidup di akhir zaman. Kita diberikan kuasa, jangan takut, jangan khawatir. Diberikan kuasa yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka Yohanes 14 26 sampai 27 dikatakan, tapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah. Dan gentar hatimu. Haleluya. Ini janji Tuhan, saudara. Tolong diingat. Ya, kita harus menerima janji Tuhan untuk kita masuk ke kehidupan yang kekal. Ya. Jangan abaikan janji Tuhan, kita harus terima dengan sungguh-sungguh segenap hati kita. Yang setuju beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Amin. Pada pagi menjelang siang ini Tuhan mengajar kita, mari kita menerima Tuhan Yesus 100% sebagai Allah. Allah yang hidup. Ya. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus 100%, jangan seolah-olah kita membanggakan diri kita di hadapan Allah. Jangan seolah-olah melayak-layakan diri di hadapan Allah. Mari kita merendahkan diri, terutama di hati. Supaya hati yang baru, yang kita rindukan di dalam kehidupan kita itu terbentuk, terwujud di dalam kehidupan kita. Amin. Tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan, terimalah Tuhan 100%. Supaya hati yang baru ini terbentuk betul-betul dalam kehidupan kita. Biarlah kita hidup dengan hati yang baru dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Biarpun perubahan-perubahan zaman terjadi. Ya, masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dunia ini. Dengan hati yang baru kita tidak akan tergoncangan dengan masalah-masalah. Kita hanya berseru di dalam nama Yesus. Dia mati buat kita, yang mati menjadi hidup. Yang sakit disembuhkan. Kalau Tuhan izinkan segala penyakit di dalam nama Yesus, kita hanya berteriak, Yesus, Yesus kau ajaib. Amin. Amin. Ya, saya sedikit saja saya saksikan. Saya sama ibu sudah vaksin pertama. 10 hari kemudian ibu kena virus Corona. Saudara, syok saya rasanya. Saya sampai antigen PCR saya luput. Pada minuman ibu, saya minum. Pada ibu sudah sakit itu. Saya pijet-pijet ibu, saya cium keningnya, saya peluk. Karena dia sakit, karena saya sebagai suami. Cepat sembuh ya ma. Bilu-bilu Yesus saya urapi. Padahal itu virus corona. Saudara, berapa hari kemudian penciumannya sudah hilang. Saya bawa ke Medistra. Ya, berobat dengan Dokter Surya. Dokter Surya, ya saudara, dipakai Tuhan memberikan obat-obat dan memberikan nasihat-nasihat.
Dokter Surya hanya titip, saya panggil Dokter Surya supaya saudara mendengar dan saudara bisa melakukan apa nasihatnya. Kita jangan mencobain Tuhan. Ini saatnya saudara belum selesai pandemi. Kita harus pakai masker. Di mana saja saudara pakai masker. Amin. Jangan lepas masker dan ganti masker. Banyak cuci tangan. Kita harus banyak jaga jarak. Apalagi sana varian baru. B117. Ini penularannya lebih cepat. Maka itu saya katakan pada saudara. Jangan mencobain Tuhan. Jangan kita hidup menurut pengertian kita sendiri. Kekuatan kita sendiri. Berdosa kita. Ibu tuh sudah pakai masker. Sudah pakai face shield. Selalu kemana saja. Pulang selalu cuci rambut. Mandi. Macam-macam sudah. Selalu membawa semprotan. Tapi kena juga. Ya kita terima. Karena Tuhan izinkan. Karena kita tidak mencobain Tuhan. Dan kita tidak mencari kena di mana, enggak mencari. Ya kita mau terima. Ibu akhirnya disarankan mandiri saja di rumah. Saudara, lalu pindah dari kamar bawah ke atas. Ibu sendiri rasanya nangis, enggak terima. Ibu di situ peperangan terjadi. Karena ibu bisa main gitar. Dia lupakan rasa kesengsaraannya. Dia mainkan gitar, dia memuji menyembah Tuhan di waktu keadaan dia diserang penyakit. Saudara, apakah Tuhan tidur? Apakah orang-orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak mendengarnya? Ibu fokus. Dia sakit, dia tahu. Dia lawan penyakitnya, dia hanya konsen saudara bagaimana dia sembuh. Dia tidak memikirkan kanan kiri. Dia meluruskan mikirnya kepada Tuhan. Saya pasti dapat mujizat. Orang kata nggak bisa makan di video, ibu makan apapun. Dia jemur matahari. Saudara, dia menyembah Tuhan, memuji, membaca firman, dia perkatakan firman di kamar sendiri. Saya sebagai suami menangis, saudara. Kalau malam saya tidur nggak ada, ibu saya menangis, saudara. Tapi saya nggak tunjukkan saya menangis. Kok begini ya? Tapi saya tulus, saya terima. Saya hanya berdoa. Saudara, intimidasi luar biasa. Orang kalau udah kena virus corona, rata-rata intimidasinya mati. Ya, rasanya seperti itu. Tapi peperangan kita. Fokus ibu. Saudara, puji Tuhan. Dalam 3 hari ibu sembuh. 3 hari ibu sembuh. Saudara, dia tetap ada rasa dan sebagainya. Saudaraku, inilah Tuhan. Inilah Tuhan. Saudara, Tuhan tidak tidur, saudara. Dia mati untuk kita. Maka perlu hati yang baru kita yang harus jaga. Ya. Hati baru ini, saudaraku kasih dalam Tuhan, mengandung janji-janji Tuhan. Hati baru ini, saudara, ada kuasa. Ada kuasa. Jika kita mengalami masalah, ada kuasa. Maka segala ujian Tuhan izinkan, seperti Ayub Tuhan izinkan. Hanya tunggu waktu Tuhan, tepat waktu Tuhan. Hati baru ini, saudara, melahirkan mujizat. Karena Roh Kudus ada di hati yang murni. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita, haleluya. Mari, ya, kita harus merasakan perubahan. Kita harus merasakan kelahiran yang baru. Di dalam Yohanes 3 ayat ke-6. Apa yang dia lahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dalam roh adalah roh. Janganlah engkau heran. Karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yang belum baptis, baptis. Baptis. Yang sudah baptis, jangan mainkan dengan baptisan. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Dari ketakutan apapun, apalagi kematian. Kita memiliki janji Allah. Manusia memang mati, pasti mati. Tetapi ingat, tidak kekal. Daging menjadi tanah, tubuh menjadi tanah. Tapi roh kita tetap hidup. Ada di Taman Firdaus dan kita akan masuk surga. Amin. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9.
Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatlah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Ketika waktunya datang untuk mati secara jasmani, jiwa kita akan langsung bergabung dengan Tuhan. Dan di kemudian waktu ketika Ia kembali ke dunia, Tuhan kita akan membangkitkan tubuh kita untuk bergabung dengan dirinya di dalam awan. Bagi orang Kristen yang masih hidup di bumi ini, Ia pasti kembali. Dia akan mengangkat kita. Amin. Amin. Yang disebut rapture, saudara. Dalam sekejap mata. Orang-orang benar yang hidupnya ada hati yang baru, ada kuasa Tuhan, ada Roh Kudus. Dalam sekejap mata kita akan lenyap, kita akan naik ke surga. Amin. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 41, saya tutup dengan firman Allah. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua diubah. Kita semua akan diubah. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Terimalah Tuhan Yesus 100%. Amin. Mari kita hidup baru, hati yang baru. Saudara, kita jangan menjadi Kristen yang diperbudak oleh iblis. Gak apa-apa jadi Kristen aja. Tapi tetap aja dibelenggu oleh iblis. Hari ini kita deklarasikan. Kita menjadi umat pemenang lebih dari pemenang. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Bila ku pandang. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Mari saudara, ini waktunya kita minta ampun segala dosa-dosa kita. Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk mengungkapkan segala kelemahan kita. Segala kebiasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Minta ampun. Mungkin saat ini Roh Kudus menegur, menerangin hati kita. Kita pernah menyakitin orang tua kita. Kita mungkin menyakiti istri kita, suami kita, atau orang lain. Minta ampun. Minta ampun Tuhan. Minta ampun. Tuhan, ampuni dosa kami semua. Ampunilah dosa anak-anak-Mu yang diranjang orang sakit di rumah sakit. Ampunilah dosa anak-anak-Mu yang di rumah-rumah.
dosa anak-anakmu yang ada di gereja-gerejamu yang saat ini sedang bersama-sama dengan kami beribadah. Ampunin Tuhan. Kami mau berjuang Tuhan, biarlah hati yang baru terbentuk dalam hidup kami. Engkau mati, Engkau bangkit buat kami. Engkau proklamirkan bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, yang dapat sanggup mengampuni dosa-dosa orang-orang pilihannya, yang sanggup mengubah kelemahan menjadi kekuatan yang baru hidup benar. Jadi kalau kami messenger-messengermu di era Pentakosta yang ketiga, memberitakan amanah agung Tuhan. Mari saudara, jangan keraskan hatimu. Jangan memberi kesempatan terus iblis menari-nari dalam hidupmu. Kita akan mengalami kerugian yang besar. Ingat, akhir hidup kita harus di surga. Kita harus bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap ditegur di hati supaya kami masuk surga. Kami siap Tuhan. Atas kasih-Mu. Atas kasih setia-Mu. Atas kasih setia-Mu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pakai hidup kami. Sempurnakanlah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau mati dan Engkau bangkit untuk kami menjadi umat lebih dari pemenang. Dan kami terus dituntun dengan jalan-jalan-Mu yang penuh harapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami menjadi messenger-messenger-Mu. Biarlah kami dirasakan banyak orang, yaitu menjadi garam dan terang di mana kami berada. Terima kasih ya Bapa. Ampunin sekali lagi kesalahan kami. Biarlah sisa hidup ini terus kami berjuang memiliki hati yang baru. Hati yang baru, ada janji-janji-Mu yang baru dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Bapak Denny Setiawan. Dalam nama Yesus, Engkau pulihkan hari lepas hari dan segera waktu-Mu hamba-Mu ini pulang ke rumah, kembali kepada anak dan istrinya. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan beri kekuatan untuk menghadapi virus corona. Tuhan ratakan penyakit itu. Tuhan Kau ambil alih penyakit itu Tuhan. Dan hari ini Kau dengar Denny Setiawan. Engkau bangkit, terimalah terang Yesus, kemuliaan Tuhan, Engkau pulang. Engkau sembuh dalam nama Yesus, Engkau bilu-bilu Yesus. Dan saudara-saudara kami yang lainnya, baik Lukman dan keluarga juga mengalami kesembuhan. Semuanya mengalami kesembuhan. Kami tidak sebutkan satu persatu. Yang dirawat di rumah-rumah maupun di rumah sakit di mana saja. Sembuh. Bilu-bilu Yesus sembuh dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu, ekonomi yang kekurangan. Dengan keadaan pandemi ini Tuhan. Tuhan bukakan tingkat-tingkat langit. Curahkan berkat-Mu. Bagi anak-anak-Mu hari ini yang mengembalikan milik Tuhan dengan taat dan setia, jujur. Tuhan Kau bukakan tingkat-tingkat langit, Kau berkati 100 kali lipat. Tuhan berikan jalan, ya Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan, mendapat pekerjaan yang baru. Berikan penghasilan yang semakin meningkat. Berikan prestasi, kepintaran, kecerdasan pada anak-anak Tuhan. Dijauhkan malapetaka, diluputkan segala penyakit-penyakit sampar menular dari orang-orang jahat. Tuhan, hardiklah itu semua dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah persembahan perpuluhan anak-anak-Mu pada hari ini Tuhan.
supaya rumahmu ada persediaan. Dan Tuhan akan memberikan berkat 100 kali lipat dalam rumah tangga anak-anakmu. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita.